malam rekan-rekan semuanya. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi analisis sekuritas portfolio atau disingkat ANSEKLIO. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Widya, saya dari AK 501 dengan dosen pengampu di Bumur dan INSI. Kalau begitu langsung saya share ya untuk materinya. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang analisis uh, kinerja dari keuangannya si PT Adaro, Indika, dan juga Harum, dan menggunakan metode time series. Kemudian saya mengambil untuk laporan keuangan tahun 2019 sampai 2022, kemudian metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Eh, dari hasilnya sendiri, Adaro memang harus mengambil tindakan untuk manajemen controlling, sedangkan PT Harum Energi justru berprospek kinerja bagus ya. Dan Indika Energi menerapkan manajemen kontrol yang lebih bagus sebetulnya daripada Adaro dan Energi. Next. Nah, ini untuk rasio likuiditasnya. Dari current rasionya ini sendiri, kalau banyak aktiva-aktiva dari Harum Energi ini yang dorman atau tidur. Kemudian dari PT Adaro sendiri tetap berada pada rasio yang lancarnya aman ya sebetulnya Adaro dan juga Indika ini. Tetapi masih perlu dilihat lagi untuk pembayaran hutang jangka pendek karena ini kan bahaya ya, masih di atas rata-rata industri kalau Adaro ya. Kalau Indika masih bagus lah, lumayan gitu kan. Nah, ini perlu revitalisasi untuk aset dan di posisi ketiga perusahaan ini sebetulnya berbahaya juga. Jadi disarankan untuk menyewakan aset atau revitalisasi dalam bentuk penjualan aset ya. Bisa menyewakan dalam bentuk penjual apa namanya EPC seperti itu, semacam well seperti itu sebagai lessor atau penjualan aset dorman itu termaintain 30% untuk EBITDA-nya. Itu pasti jelas karena kita ada deflation ya, semacam depresiasi, tapi kan untuk sumber daya alam itu deflasi. Next. Nah, untuk quick ratio sendiri di tahun 2020 itu sebesar kenaikannya 2,11 ya, sehingga menurun di tahun 2021. Ini kenapa menurunnya ini jelas banget ya, karena posisinya kan dari aset dorman ya, dari Harum Energi ini kan posisinya menurun, tetapi dia masih di atas rata-rata industri, jadi masih aman sih kalau Harum. Kemudian Adaro sendiri juga ya lumayan masih aman, cuman untuk rata-rata industri sendiri kan berbahaya ya, ini kan masih sangat rawan nih. Nah, diharapkan untuk rasionya sendiri harus menjaga namanya cash flow ya. Jadi perlu adanya kebijakan manajemen untuk segera merevitalisasi aset yang tadi saya jelaskan agar terkapitalisasi, agar cepat mendapatkan cash flow. Nah, untuk rasio perputaran piutangnya sendiri, di sini saya menggunakan AR ya, account receivable dari Indika, Harum, dan Adaro sendiri. Itu dari piutang usaha, kemudian saya tambahkan dengan persediaan, dan kemudian kita tambahkan juga dengan pasifanya, yaitu utang usaha. Nah, nanti kita dapatkan sumnya, kemudian laba rugi komprehensifnya itu sebagai pembanding untuk nanti kita bisa tahu DSO-nya, persentasenya. Nah, kalau misalkan ini masih bagus semua ya, rata-rata masih bagus, karena poin pentingnya itu adalah maksimal 30 hari memang, tetapi kan termaintain tambahannya seperti 15 hari atau 20 hari itu karena invoice juga baru diterima, baru diserahkan oleh billing ke customer, diterima oleh customer itu antara 5 sampai 10 hari kerja. Jadi wajar sebetulnya untuk perputaran usahanya sendiri. Dan untuk yang paling bagus di sini adalah Harum Energi memang ya, untuk apa namanya analisis perputaran piutangnya. Jadi tim collectionnya juga bekerja lebih cepat seperti itu. Nah, untuk debt to asset rasionya sendiri, PT Indika Energi memang memiliki posisi yang kurang sehat ya untuk leverage-nya, financial leverage-nya. Jadi meningkat rentabilitas untuk modal sahamnya. Itu jadi kecepatan untuk mendapatkan utang apa laba itu juga termasuk
lumayan lama ya untuk Indika. Nah, kalau untuk PT Harum sendiri, dia kan memang karena recovery aset ya, recovery beberapa dormant asetnya, jadi memang stabil, masih terhitung stabil. Nah, ini yang paling berbahaya adalah Indika Energi karena dia juga harus melunasi utang jangka panjangnya. Debt to asset ratio-nya ini yang paling besar di sini. Oke, dia juga di atas rata-rata industri. Nah, untuk debt to equity ratio, eh, di tahun 2022 ya, itu semuanya juga rata-rata industrinya itu dia meningkat ya untuk Indika. Jadi Indika itu memang kesulitan untuk melunasi utang jangka panjangnya dan mengandalkan kredit investasi. Dan perlu adanya perhitungan loan ya, loan capital kayak itu. Dengan adanya rasio yang tinggi, harus ada budgeting kontrol untuk cost-nya juga, terus kemudian untuk operasional labanya juga gitu kan. Nah, itu perlu di-maintain seperti itu. Nah, untuk return on asetnya sendiri, itu Indika perlu memaintain untuk sisi profitabilitas ya, untuk percepatan dia revitalisasi, karena di sini kan posisinya minus ya di tahun 2020. Jadi nanti perlu ada revitalisasi aset, penting sekali untuk Indika. Nah, untuk Harum sendiri itu masih stabil ya untuk mencetak laba seperti itu dari penjualan-penjualan asetnya atau misalkan dia menyewakan asetnya, nah itu masih masih terhitung termaintain dengan bagus. Kalau Adaro juga 11-12 ya dengan Harum ya, tetapi mereka kondisinya masih sangat rawan ya, sangat tipis dengan rata-rata industri. Yang perlu berbenah adalah Indika. Kemudian Adaro di posisi tertinggi di tahun 2022 masih cukup aman, grafiknya juga masih bagus ya. Untuk grafik paling berbahaya untuk solvabilitasnya itu memang di titiknya si Indika ya, karena minus ya dia. Nah, di sini tuh kalau misalkan semakin tinggi perusahaan cetak laba, ekuitas, maka semakin diputarkan kembali, maka semakin bagus sebetulnya untuk kegiatan diversifikasi usaha. Tetapi harus dilihat lagi apakah dia ada pendanaan itu menggunakan loan atau debt ya. Nah, itu tuh perlu diperhatikan kembali. Kalau misalkan debt to asetnya terlalu tinggi, maka nantinya juga akan menggerus ke profit. Nah, untuk price earning ratio atau rasio pasar ini ya, itu yang paling berbahaya memang kembali lagi adalah Indika. Jadi memang Indika harus melihat kembali untuk beberapa aset manajemennya gitu kan. Revitalisasi asetnya, aset mana saja yang perlu dilakukan untuk segera dilikuidasi seperti itu. Nah, kalau untuk pernya sendiri itu sebetulnya cenderung investor menyukai per yang tidak terlalu tinggi dan nanti memang diprediksi boost. Tapi kalau Adaro ini kan sudah terlalu tinggi ya untuk harga pernya sendiri kan. Nah, itu memang agak sulit sih kalau Adaro. Nah, untuk rekan-rekan sih mungkin disarankan Harum aja ya, karena dia juga stabil. Dan memang juga untuk dari beberapa rasio-rasio sebelumnya, termaintain dengan bagus itu di Harum. Tidak terlalu naik signifikan, juga tidak terlalu jatuh secara signifikan. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengamati fluktuasi harga saham. Biasanya digunakan indikator teknis dan chart atau diagram. Analisis ini memiliki kelebihan untuk prediksi harga saham jangka pendek. Nah, ini ada line chart. Line chart itu sangat sederhana ya. Kita tahu untuk melihat closing harganya di bursa pasar saham seperti itu bar. Nah, bar chart ini kita lihat ya di posisi high sama kalau close-nya high gitu, kalau open-nya masih low. Nah, itu ada OHLC atau chart open high low close. Nah, itu harga tertinggi close-nya berapa, harga terendahnya juga berapa seperti itu. Nah, ini candlestick tuh mirip lilin ya di Japanese candlestick karena memang dari negeri Japan gitu. Nah, ini ada upper, ada kepalanya, kemudian real body sama lower shadow. Nah, untuk ini ya teori yang kita nanti pelajari di pasar saham yaitu Dow teori ya. Itu terdiri dari tiga, yaitu market discount averaging, yaitu pergerakan harga mencerminkan yang ada di market seperti itu. Nah, terus price move in trend,
Jadi terjadi pergerakan ya, kalau ini kan uptrend, naik, kalau ini downtrend. Kalau lurus itu sideways, nggak ada pergerakan. Nah, kemudian untuk history repeat itself itu ada area atau level yang diperkirakan menahan ya. Untuk biris itu turun, itu harus perlu adanya support. Nah, itu area-area demand yang cukup besar. Kemudian kalau area bullish itu resisten. Itu harus ada supply, peran supply. Kalau support itu demand, kalau resisten itu supply. Oke, nah di sini ada analisis teknikal moving average ya. Jadi kalau misalkan harganya ini kan semacam kayak bursa seperti itu. Jadi kalau misalkan harganya udah nembus ke bawah di MA50, maka indikatornya harus beli harganya. Tapi kalau misalkan udah mendekati di atas 50 gitu kan, itu harus kita jual seperti itu. Kalau udah motong berarti kita harus tahu segera makan apa. Nah, ini stokastik nih semua orang ya juga digunakan. Ini ada oscillator. Nah, kalau misalkan K-nya ini persentasenya K ini memotong di ke atas nih, set gitu ya, itu harus beli. Nah, tapi kalau misalkan K-nya ini persentase K-nya ini motong di ke bawah, jet ini ya, ini nih harus jual. Nah, misalkan kayak gini nih, ini harus kita jual. Kalau misalkan set gitu ya, posisinya ini di bawah ini kita harus beli persentase K-nya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk konsep efisiensi market itu di foundernya adalah Bapak Fama ya, Fama Friends itu ada sampai 5 faktor. Mengklasifikasikan bentuk pasar itu dalam 3 yaitu weak, semi strong, and strong bomb. Kalau untuk weak itu di masa lalu historical, kalau setengah strong itu harga pasar ya value, dan kalau strong bomb itu harga pasar saham yang mencerminkan historical dipublikasikan, ditambahkan informasinya. Untuk pengujian hipotesisnya sendiri, itu predictable return, event studies, and information private. Nah, ini predictive return itu ada korelasi, run test, seperti itu. Nah, ini saya ambil contohnya aja. Jadi kita akan melihat conjunction atau hubungan gitu ya, relation antara tingkat return dengan hubungan return di waktu yang sama. Misalkan kayak contohnya itu pada saat January effect gitu kan. Nah, itu bagaimana sih prediksi dari pangsa bursanya seperti itu di bursa launching di IPO pertama bagaimana, kemudian IPO kedua bagaimana seperti itu. Nah, untuk events tadi itu kita harus hitung ya return aktualnya seperti apa, return tak normal gimana, return sampel hariannya seperti apa. Nah, itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya stop share dan selamat malam.